Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di bengkel. Ini part keduanya, proses pemasangan headlampnya. Ini tinggal nunggu Mas Imam nih, nggak keluar-keluar nih. Jadi teman-teman, ternyata kata Mas Imam semalam tuh perlu penyusuan kabel bodi lagi, karena instalasi yang sekarang itu katanya beda instalasinya, caranya dia gitu intinya. Jadi kabel bodinya nanti perlu ada sedikit penyesuaian. Kalau untuk saklar-saklarnya sih paling saya ganti yang kayak part 1 ya. Ini kayak saya kasih buat saklar Revo, yang sini ISS. Buat pas beam nanti fiturnya tetap sama. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kita tunggu dulu nanti hasil pemasangannya kayak gimana. Oke teman-teman, ini dia hasil retrofit yang terbaru. Ini beda banget teman-teman dari yang kemarin. Yang kemarin kan extra fan-nya 2, yang di sisi sini 2 biji. Nah, ini sekarang diganti yang model keong. Dia cuma 1 di sisi kiri. Ini anginnya madep ke kanan, jadi nggak ke bawah teman-teman. Soalnya kalau ke bawah nanti takutnya ketika kita steam, kita cuci, nanti malah kemasukan air. Nah, hasilnya seperti ini. Buat kabel set headlampnya dibuat soket. Terus kabelnya ini cuma buat dinamo levelingnya aja. Untuk instalasi perkabelan di dalam AED-nya, jadi ini lebih simpel teman-teman, karena ini Vahid kan drivernya internal ya, kayak seri-seri AS kadang kan ada yang drivernya eksternal, dia tuh makan tempat, biasanya ditaruh di luar si drivernya. Kali ini lebih simpel, drivernya internal, jadi kabelnya paling nggak makan tempatnya, cuma kabel-kabel, nggak ada driver eksternalnya. Ini kita tinggal dimasang mika, fitting, terus pasang. Untuk kabel body ori teman-teman, ini ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, soket tambahan ini untuk lampu utama, dan yang soket bawaannya yang warna kuning tulang itu cuma difungsikan buat lampu sen. Jadi buat lampu utama, terus AEDE, selenoid, kipas, mitra fan dan lain-lain nanti ikutnya di kabel yang baru, alias di soket yang warna putih. Cuy, ini dia hasil retrofitan yang terbaru seperti yang di part 1 kemarin. Nah, untuk saklarnya kemarin yang ini masih yang sama sih teman-teman. Jadi untuk pas beam masih sama fiturnya, terus cuma ini lampunya diganti saklar yang punya Revo.
Jadi posisinya di sini karena di atasnya ini ada tempat ISS walaupun ini nggak fungsi. Nah ini batok ISS kemarin. Sebenarnya ini beli bahan repaint juga karena yang baru kan udah nggak ada. Paling adanya copotan kalau yang ISS. Terus dalamnya sudah di semuk semua. Dalamnya udah black. Wis, cuy, jadi kelihatan garang cuy. Nah. Jen itu yang sekarang perkabelannya dia kabel-kabel AEDE nya ternyata di belakang sini cuy, di belakang bracket itu semua kabel-kabel. Nah ini soketnya dibuat kayak Vario yang terbaru, jadi di headlamp dia tuh nggak ada kabel yang keluar, dia tuh cuma soket. Nah tapi di punya saya cuma kabel dari electric levelingnya aja yang keluar. Nah kita tes nyala dulu. Oke cuy, jadi tes nyalanya kayak gini nih. Sebenarnya link DE nya malah nggak terlalu kelihatan cuy, kalah sama ring COB. Ini terang banget putihnya, ini cuma kelihatan tipis-tipis doang nih DE nya. Jadi mungkin next buat DE yang 360 nya nanti saya upgrade yang LED-nya lebih banyak, lebih terang. Kalau ini LED 15 detik ternyata kurang cuy kalau dipadukan sama ring COB, terangnya kalah. Nah kayak gini. Ini sebenarnya masih kelihatan juga sih, nih tipis-tipis masih kelihatan sih. Oke teman-teman, saya bakal sedikit sharing beberapa trouble pemasangan ketika pemasangan lampu proji ini. Yang pertama, harus urut kabel lagi teman-teman. Bagian kabel bagian headlamp ini saklar-saklarnya sama bagian kabel bodi yang di belakang headlamp itu perlu diurut lagi karena instalasi dari tukang retrofit yang sebelumnya itu beda lah caranya sama caranya Mas Imam. Jadi dia urut lagi kabel-kabelnya itu dan lumayan ribet karena ada satu kabel yang katanya nggak ada masanya, terus perlu cari lagi jalur-jalurnya dan alhamdulillah ketemu dan bisa kepasang normal. Terus yang kedua, ternyata lampu projinya ketika dipasang di bracket yang baru dia tuh sorot lampunya terlalu ke atas teman-teman. Jadi otomatis bagian atas bracket projinya, jadi baut proji ke bracket itu kan ada bautnya beberapa nih. Nah dua bagian baut yang paling atas itu diganjel ring kanan kiri sama jumlahnya satu ring, otomatis sinarnya bisa lebih ke bawah. Cuman nanti atasnya bakal terbatas, jadi nggak bisa tinggi-tinggi banget. Kalau buat saya yang bobotnya kisaran 68 sampai 70 itu sih aman. Saya pakai shock ATC Extreme yang ukuran 325. Itu overall aman, nggak ketinggian dan nggak kependekan banget lah. Cukup lah. Untuk atasnya sih masih oke, buat misalkan buat jarak pandang yang jauh masih oke. Yang enaknya buat boncengan dia pasti bakal ketinggian. Nah ini bisa diturunin lumayan. Jadi trouble-nya cuma itu. Nah kita bakal lihat nih lampu DE nya RGB kayak gimana. Nah, oke cuy, ini cuy lampu RGB nya. Ini coba saya ganti-ganti ya. Wes. Sebenarnya sih malah kalah cuy. Kalau kalian pakai yang model BMW mungkin masih kelihatan, tapi kalau kalian pakai yang ring COB, apalagi ini lampu saya kan LED-nya titiknya sedikit, dia tuh kalah teman-teman sama lampu kalah sama lampu ring COB nya. Soalnya kan ring COB nya dia langsung memantul di lensa nih, jadi kayak kalah lampu DE nya. Saran saya, misalkan kalian mau pasang ring COB dan Devil E yang RGB kayak punya saya,
Ini kalian beli lampu DE yang LED-nya jumlah titiknya lebih banyak dan lebih terang. Itu saran saya kayak gitu. Nih, oke, overall masih aman. Nih, jadi pindah-pindah coy. Oke, mungkin segitu dulu review kali ini. See you di next video.